Salam Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Masih dalam suasana memperingati hari kemerdekaan, dengan penuh sukacita berjumpa kembali di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 22 Agustus 2024 bersama saya Rini Hariadi. Sebelum mulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru, buat kesehatan kami, dan buat setiap pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan negara kami yang ke-79 tahun. Kiranya negara kami penuh dengan damai, tentram, semakin maju dan makmur. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Amin. Renungan pagi ini saya ambil dari Moment of Inspiration dengan tema Merdeka dari Perpecahan. Bacaan diambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang perjuangan para pahlawan yang bersatu melawan penjajahan untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa kita. Kemerdekaan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa persatuan dan kesatuan di antara para pejuang. Dan kita sebagai umat Kristen, kita juga dipanggil untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus untuk seia sekata, tidak terpecah belah, tetapi erat bersatu, sehati dan sepikir. Nasihat ini relevan bagi kita saat ini, baik dalam konteks gereja, keluarga maupun masyarakat. Perpecahan seringkali terjadi karena perbedaan pendapat, karena kepentingan pribadi dan ego kita masing-masing. Namun ingat kembali, kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menempatkan kasih dan pengertian di atas segala perbedaan. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita merdeka dari perpecahan dan hidup dalam harmoni dengan sesama. Merdeka dari perpecahan berarti kita belajar untuk mengesampingkan ego, membuka hati untuk saling memahami. Kita juga belajar untuk melihat dari perspektif orang lain, lebih menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang. Dalam kehidupan sehari-hari ini dapat diwujudkan dengan saling mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama. Gereja adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggotanya. Setiap anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing, tetapi semuanya penting dan saling melengkapi. Ketika kita hidup dalam persatuan dan bekerja sama, kita menjadi saksi kasih Kristus yang nyata di dunia. Di tengah masyarakat yang seringkali terpecah oleh berbagai isu, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Mari kita refleksikan makna kemerdekaan dalam Kristus. Apakah kita sudah hidup dalam persatuan dan kesatuan? Apakah kita sudah bebas dari perpecahan yang diakibatkan oleh ego dan kepentingan pribadi? Dengan mengedepankan kasih dan kesatuan, kita dapat membawa perubahan positif dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Marilah kita kembali berkomitmen untuk membangun persatuan dan hidup dalam kasih Kristus yang menyatukan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik,
kami diingatkan kembali untuk merefleksikan kemerdekaan yang sejati, di mana kemerdekaan adalah merdeka dari perpecahan dan hidup dalam harmoni dengan sesama. Kami mendoakan untuk negara kami yang ke-79 tahun ini, kiranya negara kami menjadi negara yang penuh dengan damai, negara yang hidup rukun, negara yang maju dan makmur. Kami mendoakan untuk Nusantara Baru Indonesia Maju, di mana beberapa transisi besar Indonesia dengan pembukaan ibu kota Nusantara IKN, dengan pergantian pemimpin sebentar lagi. Dan kami juga mendoakan untuk persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia, kedamaian di seluruh rakyat Indonesia, dan jadikan kami sebagai pengikut Kristus menjadi pembawa damai dan kasih buat sesama kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.